awali dengan doa. Saya minta tolong dengan si Dafa, pimpin doanya Dafa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini nak? Ada Bu. Apa tuh keterangannya? Sakit. Siap saja lah ya. Ya, memastikannya. Azhara Jordan ada? Ada Bu. Dafa Indra ada? Ada Bu. Fahri Alwar Ramadan? Ada Bu. Nika Franciscus? Ada Bu. Muti Jundia Azhara? Bu. Najwa Hidayatus? Ada? Sakit. Oh sakit. Dafa? Ada Bu. Raihan? Ada Bu. Jerika? Hadir. Oke, hadir ya. Jadi satu orang sakit ya. Nah, coba diperiksa di dekat kalian ada sampah atau tidak. Kalau memang ada sampah disimpan saja dulu ya. Nanti setelah selesai pembelajaran silakan dimasukkan di tong sampah. Nah, seperti biasa kalau mengikuti pembelajaran dengan ibu sudah tahu kan aturannya. Jangan ada yang keluar masuk kelas kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Nah, harus berpakaian rapi. Saya lihat kalian sudah rapi juga di sini ya. Kalau haus, lapar, saya rasa pada saat mengikuti pembelajaran dengan saya tidak usah makan dan minum dulu. Setelah itu baru kalian silakan makan ataupun minum ya. Baik, setuju ya? Mengikuti pembelajaran seperti itu dengan saya. Nah, apakah kalian sudah belajar tadi malam? Sudah dipersiapkan pembelajaran kali ini? Baik. Inilah senangnya saya masuk di kelas ini nih ya. Nah, jadi apapun yang diamanahkan oleh gurunya selalu kalian taati. Ya, harapan kita dengan mentaati omongan dari guru itu ilmunya nanti tambah berkah. Kalau tambah berkah ilmunya nanti pengetahuannya bertambah. Jadi semakin diisi bukan semakin kurang tetapi semakin bertambah. Ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Ya, kita bahas tentang mana? Pluralitas. Siapa yang masih ingat tentang pluralitas? Ya, silakan. Yaitu keberagaman dalam kelompok sosial masyarakat. Ya, benar ya. Jadi pluralitas itu adalah keberagaman dalam kelompok sosial masyarakat. Hari ini ya, kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, submaterinya adalah konflik dalam kehidupan sosial. Nah, ada nggak yang kira-kira bisa bantu saya ya menghubungkan antara materi kita hari ini, karena kemarin saya sudah pesan dengan kalian harus mempersiapkan materi kita hari ini, dihubungkan dengan pluralitas, keberagaman. Ada yang bisa bantu saya? Saya Bu. Nah, silakan berapa? Dengan banyaknya keberagaman membuat setiap orang memiliki kepentingan masing-masing, sehingga jika tidak ada yang mengalah kepentingan tersebut akan terjadinya atau muncul konflik Bu. Iya, betul ya. Benar sekali pendapat apa? Nah, jadi pendapat Rafa tadi ada benarnya ya. Dengan banyaknya keberagaman otomatis banyak juga pendapat, otomatis banyak juga kepentingan. Jadi apabila banyaknya kepentingan setiap orang tidak sama ya, masing-masing mempertahankan egonya, ya pasti akan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Nah, ini mau bertanya dengan kalian, kira-kira penting nggak kita mempelajari materi konflik ini? Penting. Apa pentingnya kita mempelajari materi konflik kali ini? Ya, silakan Nika. Kita dapat menghindari konflik Bu. Ya, betul ya. Jadi fungsi kita mempelajari materi konflik salah satunya adalah agar kita dapat menghindari konflik. Yang lain? Silakan Fahri. Kalau ada konflik kita sudah punya solusi untuk mengatasinya Bu. Ya, benar. Apa yang dibilang Fahri juga benar, yang dibilang Nika juga benar. Jadi pentingnya kita mempelajari konflik tadi salah satu yang disampaikan Fahri adalah kita sudah memiliki solusi apabila terjadi konflik. Solusi dalam pemecahan masalahnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada materi konflik ini, tentunya kalian harus tahu dulu
slide PowerPoint-nya. Ini adalah KD atau kompetensi dasar yang ingin kita capai. Yang pertama, pada KD pengetahuan 3.2 ini menganalisis ya pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian untuk KD keterampilannya ya, ini menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu untuk KD. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kalian bisa lihat. Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran tentang konflik sosial dan diskusi, peserta didik mampu membuat konsep pengertian konflik sosial dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisis pengaruh adanya konflik terhadap kehidupan sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menemukan cara mengatasi konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja tentang pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial dengan terampil. Yang terakhir ya, yang kelima, melalui teknik penugasan, peserta didik mampu membuat poster tentang ajakan menghindari konflik dalam kehidupan sosial dengan informatif dan menarik. Teknik pembelajaran dan penilaian yang saya gunakan pada materi kali ini adalah ya, yang pertama modelnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning ya, di mana nanti kalian akan disajikan sebuah permasalahan, kita akan mencari jawaban atau mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Kemudian teknik pembelajaran yang digunakan yaitu melalui tanya jawab langsung, kemudian diskusi kelompok, kerja kelompok dan penugasan. Teknik penilaian yang akan saya gunakan yaitu sikap yang akan saya lihat itu adalah sikap sosial dan spiritual. Kemudian penilaian pengetahuannya nanti saya lihat dari tes tertulis, evaluasi pada saat post tes kalian nanti berlangsung. Kemudian pada saat keterampilan yang akan saya nilai adalah observasi dan penugasan dengan membuat poster. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ya? Oke. Kita mempelajari materi lebih lanjut, ini saya akan memberikan pretest ya sebagai kemampuan awal. Jadi saya akan mengukur kemampuan awal pada saat kalian memahami materi ini sebelum saya sampaikan itu seperti apa. Nah, ini di pretest ini silakan kalian kerjakan soalnya. Waktunya saya kasih waktu 5 menit. Jangan lupa di situ ada kelas dan nama. Jangan lupa ditulis ya, Nak. Silakan dikumpulkan saja. Sudah terkumpul semua. Sekarang Ibu mau menyampaikan materi umum mengenai konflik sosial ya. Silakan kalian lihat slide yang ada di depan kalian. Jadi materi kita hari ini adalah konflik dalam kehidupan sosial. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, mengapa bisa terjadi konflik? Jadi akar konflik itu adalah perbedaan. Faktor-faktor penyebabnya. Jadi faktor penyebab terjadinya konflik yang pertama itu adalah perbedaan individu, bisa juga disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan, bisa juga disebabkan oleh perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perubahan nilai yang cepat. Nah, untuk memperdalam materi kita kali ini, silakan perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa ya? Demo.
tersebut adalah demo tentang kenaikan harga BBM, di mana demo ini termasuk salah satu konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Mengapa ada konflik ini terjadi? Pertama karena ada perbedaan kepentingan tadi, yaitu masyarakat itu menginginkan harga BBM itu murah atau turun. Tetapi sebaliknya, pemerintah itu cenderung menginginkan harga itu naik agar pemerintah tidak mengalami kerugian. Ya, betul ya. Jadi yang disampaikan Zahra itu adalah termasuk penyebab dari konflik. Jadi dari gambar tersebut kelihatan bahwa demo ini merupakan bagian dari adanya konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut untuk memperdalam materi kita kali ini, selain tadi Ibu sudah menampilkan gambar berkaitan dengan materi yaitu tentang konflik tadi, yaitu gambar demo kenaikan harga minyak. Nah, ini Ibu akan sajikan sebuah video pembelajaran terkait juga dengan materi kita kali ini. Jangan lupa seperti biasa, karena ini materi model pembelajarannya adalah PBL. Silakan kalian identifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang ingin kita cari solusinya terkait dengan materi kita kali ini dan terkait juga dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Ya, oke. Silakan perhatikan video berikut. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang ngelarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan nerima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi, kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia, banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang gak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa nerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahas SARA itu gak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka, dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih.
gambar dan video tadi ya, ada yang sudah berhasil mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui? Konflik, Bu. Oh ya, pengertian konflik ada ya dalam tujuan pembelajaran kita? Ada, Bu. Ya, ada. Yang lain? Penyebab konflik, Bu. Penyebab konflik, Fahri ya? Oh ya, betul. Selain itu siapa lagi? Siapa? Jalika. Ya, silakan Jalika. Cara mengatasi konflik. Iya, cara mengatasi konflik. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, oke. Jadi ada 3 identifikasi masalah kita kali ini. Yang pertama adalah pengertian konflik berkaitan dengan konsep pengertian konflik di bagian tujuan pertama. Kemudian yang kedua adalah penyebab terjadinya konflik. Dan yang ketiga adalah cara bagaimana kita mengatasi konflik. Identifikasi masalah kita sudah teridentifikasi semua. Tadi kita menyelesaikan permasalahan tersebut di kelompoknya masing-masing ya. Karena kelompoknya sudah saya bentuk, ini saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu kepada kalian. Nanti kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada LKPD tersebut, silakan langsung ditanyakan. Ibu bagikan dulu ya, Nak. Iya, Bu. Untuk soal nomor 4 nanti saya minta kesediaan kalian lah sebagai perwakilan untuk menyelesaikan LKPD yang nomor 4. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, waktu pengerjaan LKPD ini 10 menit. Silakan kalian gunakan sumber belajar yang sudah ada seperti buku siswa, kemudian materi ajar yang sudah saya kasihkan juga pada kelompok kalian masing-masing. Karena kalian bawa HP, silakan searching juga di internet untuk mencari pemecahan permasalahan dari persoalan yang ada pada LKPD tersebut. Paham, Nak? Paham. Ya, kalau paham silahkan dikerjakan sekarang. Kita selesai ya, Nak? Habis ya? Ya, silakan kalian mewakili masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang ingin mewakili kelompoknya? Silakan Nika. Masing-masing salam sejahtera. Ya, siap. Pada hari ini kami dari kelompok 1 mendiskusikan tentang konsep sosial dalam masyarakat. Ya. Menurut kelompok kami, konsep konflik sosial adalah pertentangan di masyarakat yang bersifat menyeluruh. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan tanya. Oh ya, dari kelompok 3 ya, Zahra ya. Ya, jadi sebentar Ibu itu kan dulu ya. Jadi hasil dari kelompok 1 tadi menyatakan bahwa konflik sosial itu merupakan sebuah pertentangan. Jadi secara menyeluruh. Oke, kelompok Zahra, silakan. Apakah konflik sosial itu bersifatnya menyeluruh? Kalau misalnya berkonflik itu hanya antar pribadi saja, apakah termasuk konflik sosial? Bertanya tentang apabila konflik itu terjadi antar individu saja, apakah dia termasuk ke dalam konflik sosial atau bukan? Nah, ini silakan saya kasih kesempatan dulu kepada kelompok penyaji untuk menanggapi pertanyaan dari kelompoknya Zahra tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ditanya oleh Zahra itu merupakan konflik individu. Jika konflik tersebut menyangkut banyak orang, itu merupakan konflik sosial. Ya, jadi bisa dipahami ya Zahra ya. Jadi kalau konflik sosial itu menyangkut banyak orang atau melibatkan ramai atau terjadinya pada sebuah kelompok sosial masyarakat. Tapi kalau pertanyaan Zahra tadi konflik tersebut terjadinya hanya pada individu saja, itu termasuk ke dalam konflik individu, bukan konflik sosial. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau apalagi yang berkaitan dengan konsep konflik sosial ini? Silakan. Kelompok
Menurut kelompok kami, konflik sosial yaitu di mana orang atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawan, Bu. Ya, jawaban yang bagus ya dari kelompok Rafa. Jadi kelompok Rafa menambahkan konsep dari konflik sosial itu adalah di mana orang atau kelompok orang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara menentang pihak lawan. Itu juga termasuk ke dalam konsep dari konflik sosial. Cukup nak? Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Ya, kita lanjut pada persoalan yang kedua yang nantinya ini akan disampaikan atau disajikan oleh kelompok kedua ya. Siap kelompok kedua? Ya, oke, silakan siapa yang mau presentasikan? Ya, silakan. Ada dari kelompok kedua ingin menjawab pertanyaan yang berbunyi, apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Ya. Kami dari kelompok kedua ingin menjawabnya yaitu ada dua sih jawaban kami. Ya. Yang pertama tuh adanya perbedaan antar individu. Dan yang kedua tuh ada perubahan nilai yang cepat. Ya, oke. Itu saja? Iya, Bu. Gimana kelompok yang lain? Jadi menurut kelompok kedua, ini penyebab terjadinya konflik itu ada dua, yaitu yang pertama perbedaan antar individu dan yang kedua adalah perubahan nilai yang cepat. Kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau bertanya? Silakan. Ini dari kelompok satu ya. Ya, Zelika, silakan Zelika. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan, Bu. Jadi kelompok kami berpendapat selain yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan latar belakang budaya. Ya, oke. Jelas ya. Jadi ada 4 penyebab terjadinya konflik selain yang disebutkan oleh Raihan di kelompok 1 juga ditambahkan oleh si Zelika di kelompok 2. Jadi adanya perbedaan antar individu dan perubahan nilai yang cepat. Kemudian penyebab terjadinya konflik juga adanya perbedaan pendapat, ya. Kemudian perbedaan kepentingan dan perbedaan latar belakang budaya, ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin menanggapi, menambahkan? Oh, silakan Fahri. Fahri apa nih? Menambahkan lagi atau gimana? Oh, bertanya. Silakan Fahri. Contoh perubahan nilai cepat sebagai penyebab konflik itu seperti apa? Nah, nih kelompok 1 nih. Ada pertanyaan dari kelompok 3 Fahri. Fahri bertanya contoh ya Fahri ya. Contoh dari perubahan nilai yang cepat yang menyebabkan terjadinya konflik. Silakan kelompok penyaji. Ya, silakan. Dava. Ada kelompok ini menanggapi pertanyaan Fahri, yaitu tentang contoh perubahan nilai yang cepat sebagai penyebab konflik itu seperti apa? Ya, oke, Contoh silakan. perubahan yang cepat sebagai penyebab konflik ada misalnya dulu orang memasak harus memerlukan minyak tanah sebagai bahan dasar. Setelah minyak tanah sulit didapat, terjadi perubahan di masyarakat secara cepat yang harus mengganti minyak tanah dengan gas. Nah, karena penggunaan gas LPG merupakan baru-baru sehingga banyak orang menolak penggunaannya, tapi ada juga yang setuju. Nah, inilah yang terjadi penyebab terjadinya konflik. Ada yang pro dan kontra. Dari perubahan yang cepat terjadi di masyarakat dapat menimbulkan konflik. Iya, gimana Fahri? Bisa dipahami Fahri? Iya, jadi contohnya dari kelompok 1 itu misalnya penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kalau dulu mungkin banyak orang menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak. Karena minyak tanahnya sulit, maka terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Harus mengganti minyak tanah dengan menggunakan gas LPG. Nah, karena penggunaan gas ini kan merupakan barang baru nih. Kadang-kadang kan ada yang sulit memahami bagaimana, ada juga yang ketakutan, belum apa-apa sudah ketakutan, takut gasnya bocor, takut rumahnya meledak dan lain sebagainya. Otomatis muncul perbedaan pendapat di situ. Nah, ini yang kadang-kadang kesulitan kita dalam menanggapi hal-hal yang berbau cepat ini, perubahan yang terjadi terlalu cepat ini. Bagaimana orang yang kontra terhadap hal tersebut, tidak mau menerima hal tersebut. Nah, inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Bisa dipahami, Fahri? Ya, oke. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau bagaimana nih? Bertanya cukup? Ya, kalau cukup kita lanjut pada kelompok ketiga sebagai kelompok penyaji ya. Siap kelompok 3? Ya, oke, silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tentang bagaimana cara mengatasi konflik. Baik, menurut kelompok kami itu ada dua cara untuk mengatasi konflik itu sendiri, yaitu dengan cara menghindari konflik tersebut atau dengan menyesuaikan keinginan orang lain. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Ya, silakan. Ibu, Ya, silakan kelompok 2. Rafa. saya ingin menambahkan dengan bisa juga dengan memaksakan kehendak atau dengan adanya cara tawar menawar dalam menyelesaikan konflik itu. Iya, baik ya. Jadi tambahan dari kelompok Rafa juga bisa diterima ya dari kelompok 3 ya. Bisa dipahami kelompok 3? Ya, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, cukup bisa dipahami materi kita pada hari ini? Ya, sekarang ini Ibu minta kerelaannya dengan kalian. Silakan kelompok mana yang ingin menyelesaikan permasalahan pada LKPD di soal nomor 4. Saya Bu. Oh, silakan Fahri dari kelompok 3 juga ya. Nah, silakan ke depan saja lah Fahri. Gimana nih kawan-kawan? Ada yang perlu kita koreksi dari pekerjaannya Fahri kali ini? Ada yang belum bisa memahami? Mana ini koreksinya nih? Ini nilai akhir ya. Nah, jadi diketahui di sini jumlah penduduk pada tahun 2019 ini 24 juta, 24,79 juta, pada tahun 2020 26,42 juta. Yang ditanya adalah persentase kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Apa rumusnya? Rumusnya adalah nilai akhir ya. Ini 26 juta ini dikurangi nilai awal dibagi nilai akhir dikali 100. Maka 26,42 juta dikurangi 24,79 juta kita bagi nilai akhirnya yaitu 26,42 juta dikali 100. Karena ini ya pengurangan dari yang pertama dengan yang dari yang akhir dengan yang awal ini adalah 1,63 juta dibagi dengan nilai akhirnya 26,42 juta dikali 100, maka hasil akhirnya adalah 0,17%. Bisa dipahami nak? Ya, oke. Persoalan yang ada pada LKPD kita sudah terselesaikan semua. 4 persoalannya sudah terjawab. Kita sudah bisa menyelesaikan, sudah bisa mencari solusi atas permasalahan dari 4 persoalan pada LKPD tersebut. Sekarang Ibu mau bertanya dulu dengan kalian, ada enggak materi kita pada pertemuan kita kali ini yang masih belum kalian pahami? Ada enggak? Ada Bu, ayo. Ya, silakan. Saya Raihan. masih belum mengetahui cara menyelesaikan konflik dengan berkolaborasi itu gimana ya? Oh iya, pertanyaan yang bagus nih dari Raihan nih. Cara menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama. Ada yang bisa membantu saya nih? Ya, silakan Zahra. Jadi saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 ya mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi. Bagaimana Zahra? Saya orang itu bisa menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama. Di mana masing-masing pihak ini menyelesaikan perbedaan untuk mencapai tujuan yang sama.
artinya masing-masing pihak mengurangi egonya ya Raihan. Ya, masing-masing pihak mengurangi ego. Yang jelas tujuan akhirnya supaya konflik itu bisa segera terselesaikan. Bagaimana Raihan? Bisa dipahami? Ya, oke, cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada masih yang belum dipahami materi kita kali ini? Cukup? Ya, cukup. Sekarang saya mau tanya, ada kesulitan tidak pada saat kita mempelajari materi kali ini? Ya. Cukup. Menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Artinya kalau memang menyenangkan, pembelajaran yang seperti ini bisa kita ulang lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Kira-kira apa nak manfaat yang bisa kita ambil dari materi mengenai konflik sosial ini? Ya, silakan Dava. Apa manfaatnya kira-kira Dava? Benar. Jadi konflik itu karena kita sudah mempelajari konflik ya, dengan adanya komunikasi yang baik ya, maka kita bisa mengatasi yang namanya konflik. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan Mika yang bisa menyumbangkan pendapatnya tentang manfaat konflik ini. Silakan Mika. Konflik mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Ya, betul. Jadi konflik bisa mengajarkan kita bagaimana kita bertoleransi terhadap banyak pendapat, banyak perbedaan. Ya, baik. Ada lagi yang bisa menambahkan mengenai manfaat dari adanya pembelajaran konflik ini? Cukup? Ya, kalau cukup, sekarang kita simpulkan ya nak. Simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari mengenai materi konflik kali ini. Ada yang bisa membantu saya? Ya, silakan Muti. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah konflik adalah pertentangan yang terjadi di masyarakat yang bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan. Konflik bisa berdampak positif maupun negatif tergantung cara kita menyikapinya. Konflik harus cepat ditangani agar tidak terjadi perpecahan. Iya, terima kasih untuk Muti atas simpulannya. Jadi benar ya kata Muti. Jadi konflik itu adalah sebuah pertentangan yang terjadi di masyarakat, bisa terjadi kapanpun, bisa terjadi pada siapapun ya. Bisa juga penyebabnya tadi ada 4 ya. Adanya perbedaan, kemudian adanya apa tadi? Perbedaan kepentingan ya. Yang jelas perbedaan lah yang menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian konflik ini juga bisa berdampak positif ataupun negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dan yang terakhir pesan dari Muti tadi sudah benar ya. Jadi konflik harus segera kita selesaikan supaya apa nak? Tidak muncul perpecahan. Oke, baik ya. Nah, karena kita sudah menyimpulkan, kita juga sudah belajar mengenai materi kita pada hari ini. Jadi pada hal yang terakhir ini saya mau melihat mengevaluasi kemampuan kalian, betul tidak atau sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi konflik ini. Saya akan memberikan soal post test sebagai evaluasi kita. Siap? Ya.
akan memberikan tugas berupa poster, ya. Jadi silakan nanti di rumah dirancang pembuatan posternya, dikerjakan secara berkelompok saja, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ini adalah contoh poster, ya, contoh poster dari menghindari konflik sosial. Ini saya bagikan dulu di kelompoknya, silakan dipelajari. Nanti kriteria apa saja mengenai penilaian poster saya sebutkan nanti setelah saya bagikan ini dulu, ya. Apa saja yang akan saya nilai pada poster tersebut silakan dicatat, ya. Yang pertama yang akan dinilai itu adalah kesesuaian antara judul dan isi poster, ya. Kemudian yang kedua, warnanya menarik. Nah, itu dia, warnanya menarik. Kemudian penyusunan proporsional dan pesan yang disampaikan juga menjadi pusat perhatian dan mudah ditangkap oleh pembaca. Nah, itu saja yang akan saya nilai di situ. Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasan? Cukup, ya? Ya, cukup. Kalau gitu, Ibu akan mengingatkan pembelajaran pada pertemuan kita nanti yang berikutnya. Materinya yaitu mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Seperti biasa, cari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi tersebut, integrasi dalam kehidupan sosial tersebut. Kemudian kalau bisa juga kalian hubungkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, supaya pembelajaran kita tetap mengalami berkesinambungan. Tetap ada hubungan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang selanjutnya. Bisa dipahami? Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang baik dengan saya hari ini. Tidak lupa lagi saya mengingatkan kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan. Harapan kita semua pada pertemuan berikutnya kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih nak sudah mengikuti pembelajaran yang baik. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A few moments later.